Perkenalkan nama saya. Cocaine in my nose, got rose in my cup. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pendidikan atau sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja. Dalam hal ini berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Fungsi tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk sebuah watak, membentuk kepribadian dan lainnya agar peserta didik guna menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Tujuan pendidikan sebagai pedoman yaitu yang pertama penyusunan kurikulum, yang kedua pelaksanaan pendidikan, yang ketiga kegiatan evaluasi. Selanjutnya tujuan pendidikan secara hierarkis terbagi menjadi 4 yaitu tujuan umum pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan pembelajaran. 1. Tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini rumusannya terdapat pada UU Sisdiknas atau GBHN. 2. Tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan atau TK, SD, SMP. 3. Tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 2. Pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan ada juga pun jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya, pengertian akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang pertama, akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan atau seni tertentu. 2. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 3. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 4. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin umum, ilmu, teknologi, dan seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 5. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu, teknologi, dan seni jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekian penjelasan saya yang saya jelaskan. Terima kasih. Shalom.